Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan dan sekaligus syarah singkat dari buku Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan yang saya terjemahkan ke dalam buku berbahasa Indonesia berjudul Penjelasan 3 Landasan Utama. Dan pada malam kemarin kita sampai pada proses hijrah dan dakwah Nabi SAW. Dan kita sekarang akan masuk dalam subbab baru, yaitu tentang tentang wafatnya Nabi SAW. Ada di halaman 175, silakan dibuka. Wafatnya Nabi SAW. Wafatnya. Wad-dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang wafatnya beliau adalah firman Allah Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu. Quran Surat Az-Zumar ayat 30-31. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Yang pertama, para ulama umat Islam berijma bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali dari kalangan ahli khurafat yang mengatakan beliau belum wafat. Perkataan mereka jelas batil dan bertentangan dengan dalil dan realita. 2. Di antara dalil yang menerangkan wafatnya Rasulullah SAW adalah: pertama, Quran Surat Az-Zumar ayat 39. Ayat 30-31 di atas. Ini adalah berita dari Allah bahwa beliau kelak akan diwafatkan. Kedua, pada kenyataannya beliau memang wafat di tengah-tengah sahabatnya. Mereka memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan jasad beliau. Jika memang masih hidup, lalu untuk apa penyelenggaraan jenazah seperti itu dilakukan pada beliau? Ketiga, kematian adalah sunnatullah yang berlaku bagi setiap makhluk. Para rasul yang datang sebelum beliau telah wafat. Sunnatullah yang berlaku bagi para rasul tersebut pun berlaku untuk beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran. Nabi SAW setelah 10 tahun berdakwah di Madinah, dan ada pertanda wafatnya beliau, yaitu dengan turunnya ayat yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya sampai akhir ayat, bahwa agama ini sudah sempurna dan menunjukkan bahwa tugas Nabi SAW sudah selesai dan beliau akan diwafatkan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu juga kelak akan mati, sesungguhnya mereka pun akan mati semua. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW akan wafat, dan akhirnya beliau diwafatkan setelah 10 tahun berdakwah di kota Madinah. Ada di antara orang-orang yang tidak percaya bahwa Nabi wafat. Maka keyakinan mereka ini adalah keyakinan yang batil karena bertentangan dengan dalil dan realita. Dalilnya adalah surat Az-Zumar tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun. Engkau juga akan mati. Dalil yang lain yang juga merupakan realita, bahwa para sahabat ketika itu memandikan Nabi. Mereka menguburkan Nabi. Mereka juga bersedih atas kematian Nabi. Jika seandainya Nabi masih hidup, lalu penyelenggaraan dan kesedihan apa yang dialami oleh para sahabat ketika itu. Dan kematian itu adalah sunnatullah, berlaku untuk semua yang memiliki nyawa. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa pasti akan merasakan kematian. Maka Nabi SAW wafat dan kita ditinggalkan dalam keadaan agama ini terang benderang. Ringkasnya adalah kita cukup mencontek apa yang beliau contohkan dan tidak perlu melakukan inovasi
dan tidak perlu melakukan modifikasi dalam ibadah karena kita hanya dicukupkan untuk ittiba kepada beliau. Risalah penutup, sebagaimana saya sampaikan bahwa buku Al-Usul Ats-Tsalatsa ini ada muqaddimah, ada risalah pembuka 1, risalah pembuka 2, risalah pembuka 3, lalu kemudian risalah inti, dan baru saja kita lewati, yaitu tentang landasan utama, 3 landasan utama. Yang ketiganya adalah mengenal Nabi SAW dan berakhir malam ini pada masalah kematian beliau. Sekarang kita masuk dalam risalah penutupnya, yaitu tentang iman kepada hari kebangkitan yang merupakan cabang dari iman kepada hari kiamat. Mari kita baca di halaman 177. Risalah penutup, iman kepada hari kebangkitan. Wa nasu idza matu yub'atsun. Bad-dalilu qauluhu ta'ala. Seluruh manusia setelah matinya akan dibangkitkan kembali. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Nukhrijukum. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi atau tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan darinya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Surat Toha ayat 55. Wa qaluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala lainnya, "Wallahu ambatakum minal ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu darinya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Quran Surat Nuh ayat 17-18. Syarah, akan ada tentang hari kebangkitan. Kita semua akan dimatikan. Kemudian Allah izinkan malaikat untuk meniup sangkakala hingga matilah seluruh makhluk yang ada di bumi dan didatangkan hari kiamat yang besar. Nanti setelah datang hari kiamat, kita akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Semua orang yang mati dari zaman dahulu, hari-hari ini, kemudian sampai di hari yang akan datang, semuanya akhirnya Allah akan hidupkan kembali. Dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing dari apa yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia. Tadi sudah disebutkan sebagian dalilnya yang nanti insya Allah akan dibahas lebih lanjut oleh Syekh Shalih bin Fauzan pada syarahnya. Di antara dalil yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah firman Allah Ta'ala Toha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itu kami ciptakan. Kita diciptakan dari tanah. Lalu kami akan mengembalikan kamu kepada tanah. yakni ketika kita mati lalu dikubur di tanah. Dan darinya kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain, yaitu pada saat datangnya hari kiamat, hari kebangkitan. Juga firman Allah Ta'ala, "Wallahu ambatakum minal ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kita ini diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Kemudian Dia akan mengembalikan kamu, yaitu kita semua, ke dalam tanah. Makanya kita disyariatkan ketika mati dikuburkan ke dalam tanah. Lalu nanti pada kali yang lain, manakala datang hari kiamat, kita pun akan dikeluarkan lagi dengan sebenar-benarnya. Ada penekanan di situ karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yukhrijukum ikhraja. Dan Dia Allah akan mengeluarkan kalian ikhraja dengan sebenar-benarnya pengeluaran. Ini pengeluaran dari tempat kita ditanam dengan betul-betul dikeluarkan sebenar-benarnya. Mari kita baca syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Setiap orang pasti akan mati. Bahkan orang kafir dan zindik pun tahu dan yakin mereka akan merasakan kematian. Karena kematian itu nampak dan bisa dirasakan dengan indera manusia. Ya. Setiap orang pasti mati.
Setiap orang yang menolak adanya kematian, mereka sebenarnya tahu mereka itu akan mati. Orang kafir, zindik, yang ateis, mereka tahu bahwa mereka akan mati. Nafsunya saja dan logika mereka yang sok pintar yang mengatakan bahwa setelah mati selesai, nggak ada masalah lagi. Padahal ada banyak dalil, ada banyak tanda-tanda di alam ini yang menunjukkan bahwa nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan sekali lagi. Kematian itu nyata dan nampak. Dan tidak akan ada yang berani mengingkari bahwa dia someday akan mati. Sampai orang-orang di dunia ini yang kita lihat, orang yang kaya raya, orang yang punya kedudukan luar biasa, ya, dia mengatakan kami bisa beli apa aja. Bahkan di antara tanda kekayaannya, rumahnya aja di atasnya itu ada helipad. Ada tempat turun heli pribadi. Mereka tahu bahwa mereka akan mati. Ada kemarin tayangan pengacara kondang. Mungkin paling kondang se-Indonesia lah. Ditanya, itu baju berapa harganya? Dan lain-lain, pertanyaan-pertanyaan, punya apa aja? Oh, ada Lamborghini, ada macam-macam. Lalu ditanya, kira-kira nanti kalau mati bawa apa? Dia bilang nggak ada kecuali jas sama sepatu. Karena memang dia tidak beragama Islam. Kalau kita kan dengan kain kafan. Dia mau beli sepatu ukuran berapa? Harga berapa? Merek apa? Semuanya akan sia-sia, hancur begitu saja. Apalagi kalau kemudian mati dalam keadaan kafir. Dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan di dunia dan akan berat nanti. Siapapun yang paling kaya di muka bumi ini sekarang, dia pasti nanti matinya sama. Ada yang mengatakan ta'addadal al-asbab. Sebab-sebab kematian itu berbilang. Modelnya banyak, ada yang mati corona, ada yang mati ketabrak, ada yang mati sujud, ada yang mati terjepit kendaraan, ada yang mati tertimpa bangunan. Sebabnya banyak, tapi kematian itu cuma satu, yakni mati. Dan nanti semua akan dikembalikan oleh Allah lagi untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan. Maka kita harus persiapkan sesuatu yang sudah pasti ini. Ada pepatah yang mengatakan betapa mengherankan orang yang berjuang untuk sesuatu yang tidak pasti, tapi tidak punya perjuangan untuk sesuatu yang pasti. Apa yang pasti di muka bumi ini? Pasti mati. Apa yang kita perjuangkan untuk yang pasti ini? Gitu. Apa yang kita persiapkan? Sedangkan yang belum pasti seperti kekayaan, usaha, kekayaan, dapat mobil, rumah dan lain-lain itu sesuatu yang belum pasti. Bahkan sudah depan mata bisa jadi hilang tiba-tiba. Nah, nanti setelah datang kematian akan ada hari kebangkitan dan ini yang akan membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Nomor 2, hari kebangkitan adalah hari di mana jasad setiap manusia yang telah hancur menjadi debu dan tanah serta berpisah dari dunia dikembalikan lagi seperti sedia kala. Kemudian ditiupkan kembali ruh ke dalam jasad-jasad mereka. Lantas semuanya bergerak dan berjalan menuju padang mahsyar. Ya. Ada hari kebangkitan yang prosesnya adalah jasad setiap manusia yang dulunya sudah hancur di dalam tanah, Allah jadikan debu dan tanah, sudah berpisah dari dunia, dikembalikannya lagi seperti sedia kala. Lalu kepada jasad-jasad itu ditiupkan kembali roh yang sudah pisah dahulu saat kematiannya. Dikembalikan dalam jasad-jasad mereka sehingga semuanya bergerak dan berjalan menuju padang mahsyar. Apakah ada dalilnya? Jawabannya ada, surat Al-Ma'arij ayat 43.
Sebelumnya saya kasih tanbih dulu untuk siapapun yang memegang cetakan satu itu ada kesalahan. Sepertinya saya salah mengcopy paste antara ayat dengan arti. Loh, saya main copy paste kah? Jawabannya iya. Begini caranya. Saya untuk mempertahankan rata kanan, rata kiri, juga bentuk font supaya saya tidak terlalu banyak editing, maka saya suka begini. Kalau saya sudah menuliskan ayat di atas beserta terjemahannya, bila saya akan menulis ayat yang berikutnya, maka saya copy dulu yang di atasnya ke bawah. Sehingga nanti saya tinggal menulis ulang dengan format yang sudah ada. Ukuran fontnya Times New Roman, fontnya Times New Roman, type-nya. Kemudian ukurannya adalah 12. Kemudian rata kanannya bagaimana, rata kirinya bagaimana, ratanya pada angka kah atau menjorok sedikit ke dalam kah. Itu sudah tinggal kopas saja lalu diedit tulisannya. Begitu juga ayatnya. Nah, itu menjadi kebiasaan saya dalam mencantumkan ayat dan terjemahan pada buku. Nah, sepertinya waktu saya mencetak cetakan satu, saya cuma memasukkan tulisan Arab dan tulisan Indonesianya beserta Quran surat apanya, tapi saya tidak mengubahnya. Ya, mungkin waktu saya ngetik-ketik itu saya copy paste, terus mungkin saya dipanggil istri saya, udah tolong dong misalnya bawakan ini misalnya. Akhirnya saya tinggalkan pekerjaan saya dalam keadaan saya tadi sudah terlanjur mengkopas, terus saya lupa mengeditnya. Lalu saya lanjutkan sehingga terjadilah kesalahan kutipan ayat di situ. Kalau dicetakan satu, bunyi ayatnya adalah ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Tapi terjemahannya benar. Terjemahannya yaitu pada hari mereka keluar dari kubur, dan itu yang ada pada cetakan yang seharusnya. Cetakan 2, cetakan 3 insya Allah sudah benar. Terus saya tidak mengganti lagi. Di sini Al-Baqarah 2122 padahal harusnya Al-Ma'arij 43. Al-Qur'an di cetakan 1 ayat Arabnya salah. Quran surat apa ayat berapanya juga salah. Yang benar hanyalah terjemahnya. Nah, adapun di cetakan 2 dan 3 sudah benar. Tunggu sebentar. Bagaimana bunyi ayatnya? Kita baca di surat Al-Ma'arij ayat 43. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yakhrujuna minal ajdath يوم يخرجون من الأجداث يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون." Yaitu pada hari mereka keluar dari kubur mereka dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala waktu mereka dulu hidup di dunia. Ini adalah dalil bahwa suatu hari nanti kita akan dibangkitkan dari kubur kita dan kita akan berjalan cepat menuju padang mahsyar dalam rangka dikumpulkan oleh Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Nomor 3. Penulis membawakan dalil-dalil yang melandasi keyakinan adanya hari kiamat di mana manusia dibangkitkan. Di antaranya adalah Quran surat Toha, Quran surat Nuh, firman Allah Ta'ala yang artinya dan darinya, yakni bumi atau tanah, kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Dan firman-Nya, dan mengeluarkan kamu darinya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Ini adalah dalil yang nyata tentang hari kebangkitan. 4. Jika Allah mampu mengadakan manusia dari tidak adanya menjadi ada, maka tentu Dia lebih mampu lagi mengembalikan manusia dari kematiannya. Ya.
Kita dulu belum jadi manusia apa? Waktu mama kita dan bapak kita belum menikah, kita apa? Kita belum apa-apa. Lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Ada satu masa dahulu di mana manusia itu belum bisa dikatakan sesuatu. Waktu mama bapak kita masih muda, belum menikah, kita apa? Nggak ada apa-apa. Kita belum jadi apa-apa. Lalu Allah jadikan kita apa-apa. Yaitu dimulai dari zigot, kemudian ditambahin dengan tulang belulang, diliput dengan daging, kemudian tumbuh di dalam janin, kemudian keluar. Lama-lama kemudian membesar, dan jadilah kita yang ada sekarang ini. Waktu kita belum jadi apa-apa, kemudian Allah jadikan kita sesuatu, itu menunjukkan bahwa Allah mampu mengadakan sesuatu yang sekarang ada dari sesuatu yang belum ada. Apalagi kalau cuman bahannya sudah ada, tinggal ngumpulinnya aja lagi. Ya. Dulu kan kita belum ada apa-apa. Sedangkan setelah kita wafat, kita masuk ke dalam kubur, kita kemudian hancur dengan tanah, hakikatnya kan kita masih ada, ya atau tidak? Orang kan kalau digali kuburnya biasanya masih ada apanya? Tulangnya, artinya bahannya masih ada. Bahannya masih ada. Nah, kalau bahannya saja sudah ada, tinggal dirampung kembali, itu tentu Allah lebih mampu lagi. Wong dari belum ada apa-apa jadi yang ada sekarang ini saja Allah mampu. Ini menjadi bantahan ketika sebagian orang mengatakan, saya percaya bahwa saya akan mati, tapi saya tidak percaya saya akan bangkit kembali. Bagaimana mungkin orang yang sudah hilang, sudah hancur itu bisa dibangkitkan kembali? Maka kita jawab, jangankan Anda yang dulu pernah ada lalu hilang, mati dan masih ada sisa bahan, apalagi jangankan cuman itu, wong dari Anda dulu belum ada apa-apa aja bisa kok. Dan yang menciptakannya adalah Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu." Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali. Ini adalah cek. Ini putus. Sabar sebentar. Cek. Udah lulus? Udah. Nah, lanjut. Ini adalah dalil akli atau logika dari Al-Quran yang juga melandasi adanya hari kebangkitan. Ini adalah dalil akli, tapi aklinya ini dari nakli. Apa itu? Bahwa Allah menciptakan manusia dari permulaan, maka Allah akan mengembalikan atau menghidupkannya kembali setelah kematian. Nah. 5. Jika kita merenungi kondisi alam semesta, kita akan dapati adanya tanah yang dahulu mati, tidak ada sedikit pun tanaman yang hidup di atasnya. Lalu Allah turunkan hujan pada tanah tersebut hingga tanaman pun tumbuh dengannya. Ini juga petunjuk tentang datangnya hari kebangkitan. Ada sebagian di alam semesta ini tempat-tempat yang tidak ada tumbuhannya. Lalu Allah turunkan hujan sehingga tanaman di situ akhirnya tumbuh. Itu menunjukkan bahwa dari yang mati Allah hidupkan sesuatu itu bisa. Maka kalau ada yang mengatakan saya tidak percaya bahwasanya manusia itu akan bangkit kembali karena kan sudah mati. Maka kita jawab, berapa banyak yang sudah mati lalu Allah tumbuhkan kembali. 6. Jika memang tidak ada hari kebangkitan setelah kematian, maka niscaya penciptaan manusia dalam kondisi berbeda-beda akan menjadi sia-sia. Bagaimana mungkin di dunia ini ada orang yang bertakwa, tunduk dan patuh, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ada pula orang yang kafir, ateis, zindik, pendosa, sombong, bermaksiat. Mereka semua sama-sama hidup dan sama-sama mati. Namun pada akhirnya orang yang beriman dan bertakwa tadi tidak mendapatkan penghargaan apapun atas kebaikannya. Dan orang kafir dan pendosa tadi tidak mendapatkan hukuman apapun atas keburukannya. Jika memang demikian, maka itu tidak akan sesuai dengan sifat maha bijaksananya Allah. Padahal dia mengatakan,
Qulillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzi asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yakni surga. Quran Surat An-Najm ayat 31. Dalil semacam ini ditunjukkan pula dalam banyak ayat yang lain, seperti Quran Surat Al-Jathiyah ayat 21, Surat Shad ayat 28, Surat Al-Mu'minun ayat 115, Surat Al-Qiyamah ayat 36-40, Surat Yasin ayat 78-80. 7 bukan Belum. Kalau di kelas sekolah dulu, ada anak yang rajin, ada anak yang malas. Ada anak yang guru cukup sekali menerangkan dia langsung paham, ada yang berkali-kali pun dia tetap tidak paham. Ada anak yang sebelum jamnya dia sudah sampai di sekolah, sebelum bel pagi. Ada yang kalau sudah bel pagi baru terlari-lari, tergopoh-gopoh untuk segera masuk ke kelas. Ada murid yang kalau lihat guru membawa buku yang banyak, dia langsung menawarkan, "Mari Bu, saya bawakan." Ada yang bahkan ngeprank gurunya. Ada anak yang berteman dengan teman-teman sekelasnya dengan baik, ada yang hobi berkelahi. Tapi ternyata kemalasan, tidak pernah ngerjain PR, suka terlambat, suka bolos sekolah, suka berkelahi, suka ngeprank guru itu, ternyata nilainya sama. Ketika semua orang boleh naik kelas, tidak ada perbedaan sama sekali antara yang pintar dengan yang tidak tadi, dengan yang malas dengan yang rajin tadi, semua nilainya sama. Maka kita katakan ini sekolah tidak adil. Sekolah yang tidak mampu melihat mana yang layak, mana yang layak, mana yang tidak, mana yang patut untuk dihargai, mana yang tidak. Kenapa? Ternyata nilainya sama. Semuanya lulus, semuanya naik kelas. Luar biasa. Itu tidak bijak namanya. Ini juga bisa jadi logika mudah bagi kita manakala di dunia ini ada orang baik, ada orang jahat. Ada orang yang selalu sholat 5 waktu, ada yang tidak. Ada orang yang soleh, ada yang tidak. Ada orang yang menggunakan hijab, ada yang membuka aurat. Ada yang berakhlak dengan baik, ada yang bejat. Ada yang suka menolong, ada yang membunuh. Dan seterusnya merupakan pembedaan-pembedaan antara satu orang dengan orang yang lain. Dari sisi keagamaan, dari sisi perilaku, dari sisi amal. Lalu kemudian mereka semuanya sama-sama hidup, sama-sama mati. Tapi pada akhirnya yang beriman dan bertakwa tidak dapat penghargaan apapun karena dirinya dan orang kafir serta pendosa semua mendapatkan derajat yang sama. Tentu ini bukan sikap yang adil. Oleh karenanya, ini menjadi bantahan kepada orang-orang yang mengatakan, saya yakin saya mati, tapi saya tidak yakin setelah mati nanti ada pengadilan. Kita katakan, loh kalau seandainya tidak ada pengadilan, percuma dong kita di dunia ini berbuat baik. Percuma dong orang meyakini sholat. Percuma dong orang membantu orang lain. Kenapa nggak ada penghargaan sama sekali dari penciptanya? Karena habis mati belas sudah selesai. Itu sesuatu yang tidak mungkin dan tidak sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Sehingga yang benar adalah tadi sebagaimana dikatakan oleh para ulama, model-model kematian itu berbilang dan kematiannya cuma satu. Dan yang pasti adalah setelah kita semua dimatikan,
akan datang hari kebangkitan di mana kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan. Supaya orang yang berbuat baik dapat ganjaran. Supaya orang yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mengisi malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih, mereka mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Sedangkan yang tidak sholat, tidak puasa, maka mereka mendapatkan ganjaran berupa siksaan. Itu baru sesuai. Sebagaimana kalau di sekolah, yang pintar, yang rajin, yang baik, harusnya mendapatkan ranking atas, kemudahan untuk lulus, kemudahan untuk naik ke jenjang yang lebih berkualitas, kemudahan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang kredibel, ketimbang yang malas, yang suka bolos, yang tidak mengerjakan PR, begitu. Allahu a'lam bishawab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Yang dengannya Allah memberikan balasan kepada orang yang berbuat jahat dengan apa yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan Allah juga akan membalas setiap orang yang telah berbuat baik di dunia dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, yaitu surga. Ketujuh. 7. Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi? Jika Allah mampu menciptakan keduanya yang merupakan makhluk yang sangat besar, maka tentu Dia lebih mampu lagi melakukan hal yang lebih remeh dari itu, yaitu membangkitkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir yang artinya, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, Allah ciptakan langit dan bumi. Dan penciptaan langit dan bumi jauh lebih kompleks daripada lebih daripada penciptaan manusia. Ribet mana ciptain manusia atau langit dan bumi? Ya, itu bayangin aja, manusia itu nggak seberapanya bumi. Tentu penciptaan bumi jauh lebih kompleks. Maksudnya adalah kalau yang kompleks aja mudah bagi Allah, apalagi cuman manusia yang tidak lebih kompleks. Tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu sebenarnya lebih besar, lebih ribet, lebih rumit, lebih kompleks daripada penciptaan manusia. Hanya saja walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi banyak dari manusia itu yang tidak memahami. Nah, bahkan mereka mengingkari akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Kita bilang jangankan cuma membangkitkan kamu, bumi ini aja lebih ribet daripada bikin kamu. Allah mampu. 8. Semua dalil dan argumentasi di atas membenarkan keyakinan bahwa Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya dan membalas setiap amal perbuatan dengan balasan yang sesuai. Yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan yang melakukan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Maka orang kafir silahkan melakukan kekafiran, orang fasik silahkan berbuat kefasikan, dan demikian pula orang ateis dan zindik silahkan berbuat yang mereka inginkan. Silakan di sini maksudnya nih ya, bukan silakan monggo. Seperti yang kita pernah bilang tentang istifham ingkari, yang berkata, memangnya ada yang lebih pintar dari saya di sini? Nah, itu dia bukan nanya, tapi apa? Nanya, modelnya bukan pertanyaan, tapi dia bukan bermaksud bertanya, tetapi mengingkari. Di sini bukan mempersilahkan, mau monggo silakan, bukan. Tapi itu ada, masih ingat nggak di usul fikih? Ancaman. Itu adalah ancaman. Nah, hanya saja di hadapan mereka ada hari di mana manusia dibangkitkan dan menerima balasan. Adapun orang yang beriman dan bertakwa, yang mengerjakan amal soleh untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, sesungguhnya amal mereka tidak akan sia-sia. Allah berjanji akan memberikan balasan terbaik dan berlipat ganda yang tidak pernah terbesit dalam benak mereka. Dalil-dalil yang tadi sudah disebutkan dari atas, baik dari Al-Quran
maupun dari logika, tapi logikanya pun dari Al-Quran, bahwa ada banyak daerah yang mati tapi Allah tumbuhkan tumbuhan dari situ dengan diberikan hujan. Ada penciptaan langit dan bumi serta matahari dan bulan yang jauh lebih kompleks daripada penciptaan manusia. Allah mampu lakukan. Kita dulunya tidak disebut apa-apa sebelum orang tua kita menikah. Itu saja kita jadi dan bisa disebut dengan sesuatu sekarang ini. Manusia bernama Adi. Bisa kita disebut dari sesuatu yang tidak bisa disebut apa-apa. Apalagi kalau kita sudah punya nama, sudah jadi sesuatu, lalu hancur dan tinggal ngumpulin aja karena bahannya sudah tersedia di tanah. Tentu Allah lebih mampu lagi. Ini semua menjadi petunjuk bagi siapapun bahwa setelah kita mati nanti akan ada hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan, dan kita akan dibangkitkan dari kubur, dan ini tidak boleh kita dustakan. Wallahu a'lam bishawab. Bab perhitungan amal dan timbangan. Halaman berikutnya. Nah. Perhitungan amal dan timbangan. Wa badal ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Setelah dibangkitkan kembali, mereka akan dihisab, yakni dihitung amalnya dan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yakni surga. Quran Surat An-Najm ayat 31. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Pertama, di antara hal yang akan terjadi di hari kiamat adalah perhitungan amal, yaitu hisab dengan mizan atau timbangan. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat An-Najm di atas. Setelah kita dibangkitkan kembali dari kubur kita pada hari kiamat nanti, kita dikumpul di padang mahsyar sambil menunggu adanya penimbangan amal. Penimbangan amal dan perhitungannya disebut dengan hisab, sedangkan timbangannya sendiri disebut dengan mizan. Apa tadi? Perhitungan amal disebut dengan hisab, sedangkan alatnya disebut dengan mizan. Untuk diketahui, ada khilaf di antara para ulama, apakah timbangan ini kayak timbangan dunia? Timbangan dunia itu kan punya 2 daun ya, yaitu kalau ditaruh sini satu, ngimbangin yang satunya lagi, ada tuas di tengah. Apakah yang seperti itu dengan 2 daun ataukah cuma 1 daun? Ini ada khilaf di antara para ulama. Yang jelas kita wajib meyakini tentang adanya timbangan. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam, kita cukup beriman. Nah, apa yang akan dilakukan dengan mizan atau timbangan ini? Allah akan menghitung amal kebaikan dan amal keburukan. Siapa yang amalnya lebih baik? Siapa yang amal baiknya lebih berat daripada amal keburukannya, maka tepatnya adalah surga insyaallah. Siapa yang amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya, maka tepatnya di neraka. Hanya saja memang dibagi 2. Amal keburukan lebih berat daripada amal kebaikan tapi masih ada tauhid, maka tepatnya di neraka sekedar pencucian dari dosa-dosa. Sekedar pencucian dari dosa-dosa. Bila sudah bersih dia dari dosanya, maka dia dimasukkan ke surga juga. Tapi jangan pernah mengatakan kalau gitu nggak apa-apa lah, maksiat aja, yang penting ada tauhid. Itu salah juga. Apakah kita berpikir azab neraka itu mudah dan sebentar? Itu bukan kayak orang disuntik aja. Suntik sebentar aja kok. Meringis sedikit habis itu selesai, sudah bisa ketawa lagi. Tidak seperti itu azab neraka.
Adapun yang kedua, yaitu orang yang amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya dan dia melakukan syirik sampai wafatnya. Maka ini tidak ada harapan untuk bisa masuk surga. Karena kemusyrikan yang dia kerjakan, yaitu kemusyrikan besar, akan membuat dia kekal di dalam neraka. Sekarang, di antara kaum muslimin saat perhitungan amal itu ada 3 golongan. Coba dibaca. Dalam perhitungan amal, kaum muslimin akan terbagi menjadi beberapa golongan. Pertama, golongan orang-orang yang tidak dihisab. Dan semoga Allah menjadikan kita golongan yang pertama ini. Hanya saja kuotanya dikit banget bila dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan amal sama sekali, dan tidak mungkin ada siksaan atas mereka, ini kuotanya hanya sedikit. Coba dibaca berapa? Mereka masuk surga tanpa perhitungan dan siksaan. Golongan ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berapa kuotanya? Cuma 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Berapa kuotanya? 70.000. Salah. 69.999. Karena satunya sudah diberikan kepada siapa? Ukasha. Belum lagi sejumlah sahabat yang memang sudah dijamin masuk surga. Bisa jadi juga nggak 69.999. Ya, mungkin teman-teman yang pernah baca di kitab Tauhid, ya, yang juga sama-sama dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kita baca bukunya sekarang ini, disebutkan bahwa ketika Nabi menyebutkan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab beserta ciri-cirinya, sahabat Ukasyah kan ngomong, "Ya Rasulullah, doain saya dong, bisa jadi bagian dari 70.000 itu." Maka Nabi bilang, "Iya, kamu bagian dari 70.000 itu." Yang lain bilang, "Ya Rasulullah, saya juga dong." Maka Nabi bilang, "Oh, nggak bisa, kamu sudah didahului Ukasyah." Maksudnya nanti kalau ku layani semua, iya kamu juga didoain. Akhirnya semua orang akan bersandar kepada doanya Nabi dan setelah itu malas untuk beramal. Karena sudah didoakan Nabi masuk surga tanpa hisab. Bila dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin seluruhnya sampai hari kiamat, maka kuotanya ini cuma 69 ribuan. Ya, kita sangat sedikit untuk bisa masuk ke situ. Chance-nya itu. Hanya saja kita tetap bisa berharap dan berdoa. Paling tidak, kalaupun tidak masuk yang golongan pertama, paling tidak masuk dalam golongan kedua. Coba baca golongan kedua. Kedua, golongan orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah, yaitu sekedar menampakkan perbuatan mereka. Golongan ini pun akan masuk ke dalam surga. Semoga kita dimudahkan untuk menjadi golongan kedua paling tidak, yaitu orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Perisapan amalnya itu timbangannya mudah. Allah beratkan timbangan kebaikannya daripada timbangan keburukannya. Dan golongannya seperti ini Allah pastikan dia masuk surga juga. Semoga Allah memasukkan kita ke surga. Apakah dengan masuk surga tanpa hisab atau minimal dihisab dengan hisab yang mudah. Ada hisab yang ketiga, silakan. Ketiga, golongan orang-orang yang dihisab dengan bentuk pertanyaan dan perdebatan. Orang yang ketiga adalah yang waktu dihisab ditanya-tanyain dan didebat. Misalnya ditanya, "Kenapa kamu begini?" Dia bilang, ya Allah, maksudnya itu begini-begini." Bohong. Sebagaimana kita sering mendengar kisah 3 golongan yang dihisab oleh Allah dalam keadaan didebat dan bahkan dibilangin bohong lagi. Siapa 3 golongan ini? Lihat golongan pertama siapa? Orang punya ilmu. Dia mengajarkan ilmunya. Dia punya ilmu, mengajarkan ilmunya. Terus? Apa Pak? Punya ilmu, mengajarkan ilmunya.
dan membacakan Al-Quran, mengajarkan Quran. Terus? Belum. Orang yang berilmu, mengajarkan ilmu, belajar Quran, mengajarkan Quran, tapi kemudian mengajarkannya supaya dibilang seorang alim, seorang qori, dikatakan seorang pembaca Quran yang hebat, atau ustadz yang berilmu. Itu kan ditanya nih, fulan, ditanya oleh Allah, apa yang kami berikan kepadamu dulu di dunia? Kamu tahu? Iya tahu. Engkau memberikan aku ilmu ya Allah. Dia tahu tuh semua nikmat-nikmat Allah. Diberikan ilmu, kemudian diberikan kesempatan mengajar. Ditanya, buat apa kamu mengajar? Dia bilang, anu ya Allah, aku mengajar dalam rangka mencari wajahmu ya Allah. Apa kata Allah? Bohong. Kadzabta. Bohong kamu ini. Kamu dulu mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran supaya engkau dibilang seorang alim, seorang da'i yang hebat, dan seorang pembaca Quran, seorang ahli baca Quran, qari. Ini dihisap tentang amalannya dan didebat lagi. Golongan yang kedua, artinya golongan kedua, orang yang berderma, punya banyak harta, sering disedekahkannya. Ditanya tuh, apa dulu nikmat yang kami berikan kepada kamu di dunia? Tahu? Tahu. Oh, dia sebutkan semua nikmat-nikmatnya. Aku diberikan harta ya Allah. Terus, aku pakai bersedekah ya Allah. Kenapa kamu bersedekah? Ya supaya mencari wajah engkau ya Allah. Apa kata Allah? Bohong. Kamu dulu bersedekah bukan supaya engkau mendapatkan wajah aku, tetapi supaya orang bilang engkau itu suka berderma, supaya orang memuji engkau bahwa engkau ini orang yang dermawan, suka bersedekah. Golongan ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah. Ditanya, masih ingat nikmat-nikmat dulu di dunia? Iya tahu. Apa? Saya diberikan kesempatan berjihad. Ngapain kamu ikut jihad? Ya untuk mendapatkan wajah engkau ya Allah. Bohong, kata Allah. Kamu dulu itu ikut jihad supaya orang bilang kamu tuh pemberani kesatria, bukan cari wajah Allah. Akhirnya apa? Tiga-tiga ini dijebloskan ke dalam neraka dengan cara diseret dari mukanya. Ini termasuk perdebatan. Bahkan sama Allah langsung dicap di muka mereka, bohong gitu. Dan kalau kecil dulu ya, misalnya SD. Antum SD ada gini nggak? Kalau mau upacara, SD negeri tapi, ini SD-nya swasta. Kalau mau upacara harus pakai topi. Ya, SD gitu kan. Hari Senin wajib bawa topi sama dasi. Gitu kan? Kalau nggak bawa, dihukum. Disuruh berdiri di depan kelas, nggak boleh ikut upacara, gitu kan? Dikurangi nilainya, gitu. Terus yang wajib upacara itu biasanya kelas 3 ke atas. Kalau kelas 1, kelas 2 biasanya nggak wajib upacara, karena kan berdirinya lama. Nah, kelas 1 SD, kelas 2 SD belum. Akhirnya kelas 3 misalnya lupa bawa topi, pinjem punyanya adik kelas. Meskipun kekecilan dipaksa. Terus ditanyain gurunya, ini topimu? Kalau dibilang, iya pak topi saya. Masa sih? Iya pak. Jangan bohong ya. Iya pak, itu kan sesuatu yang masih enak ya. Tapi kalau pak gurunya sudah tahu duluan gimana? Misalnya dia nanya, itu topimu ya dek? Dipakai kakak kelas. Iya pak, dia pinjam sama kamu? Iya. Sudah tahu kan bapak? Sudah tahu duluan gurunya. Lalu ditanya, siapa ini? Ini punya, ini siapa ini topinya? Topimu? Iya pak, bohong. Saya tahu itu bukan topimu. Itu topi adik kelas. Kamu pinjam tadi, ya kan? Itu si Fulan saya tanya sudah. Dia bilang iya itu topinya. Itu kan lebih enak ya. Kenapa? Udah ketahuan dulu kartunya. Ini
Sudah gimana kita di dunia itu sudah ngajar Quran, ngajar agama, jadi ustadz, jadi donatur, suka berderma, nyumbang sana, nyumbang sini, terus ikut dalam dakwah. Karena di Indonesia belum ada jihad betulan, jihad medan perang. Adanya jihad melawan hawa nafsu dan jihad melawan kebodohan dengan ilmu, ikut dalam dakwah, membantu ustadz, jadi panitia kajian, panitia daurah, angkat sana, angkat sini, batu untuk pembangunan masjid, berada di barisan depan gotong royong. Ternyata Allah sudah tahu kartunya bahwa di dalam isi hatinya bukan untuk mencari wajah Allah, tetapi ada sesuatu yang lain berupa ketenaran duniawi. Lalu kemudian oleh Allah di hari kiamat dibilang bohong, karena Allah sudah tahu dulu. Itu sesuatu yang lebih tidak memberikan kenyamanan. Lanjut. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah hisab untuk orang kafir. Sebagian mereka mengatakan bahwa orang kafir tidak dihisab dan langsung dijerumuskan ke dalam neraka, karena mereka sejatinya tidak memiliki kebaikan apapun. Sebagian yang lain mengatakan bahwa mereka tetap dihisab amalan dan kekafiran mereka, kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka. 3. Mizan atau timbangan adalah alat yang digunakan untuk menimbang amalan. Amal baik diletakkan di satu neracanya, sementara amal buruk diletakkan di neraca yang lain. Berarti Syekh Shalih bin Fauzan termasuk yang menguatkan pendapat bahwa mizan atau timbangan di hari kiamat itu neracanya atau daunnya ada dua. Karena beliau mengatakan amal baik diletakkan di satu neraca, amal buruk di neraca sisinya, sebelahnya. Lalu ditimbang mana yang lebih berat. Nah, jika amal baiknya lebih berat, maka dia beruntung. Jika amal buruknya lebih berat, maka dia merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun yang artinya, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. 4. Orang-orang yang diberikan kitab atau catatan amal dari sebelah kanan mereka akan menjalani proses hisab yang mudah. Sedangkan orang yang diberikan kitab dari sebelah kiri mereka akan menjalani proses hisab yang sulit. Demikian itu adalah perkara yang mengerikan jika kita merenungkannya. terakhir, apa hukumnya bagi orang yang mendustakan adanya kebangkitan di hari kiamat? Seperti adanya orang yang mengatakan saya percaya, mati itu saya percaya. Saya yakin saya mati, tapi yaitu keyakinan saya adalah setelah mati selesai. The end. Gak ada lagi sesuatu. Gak akan ada masa-masa yang berikutnya, gak ada lagi proses kehidupan yang lain. Apa hukumnya orang-orang yang seperti ini? Terakhir di halaman 184, silakan. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafara. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan siapapun yang mengingkari adanya hari kebangkitan, maka dia telah kafir. Dia kafir. Siapa yang mengatakan saya tidak percaya adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, mengatakan demikian membuat orangnya menjadi kafir, keluar dari Islam. Apa dalilnya? Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, justru demi Tuhanku, benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat At-Taghabun ayat 7. Ini menunjukkan bahwa yang mengingkari menjadi kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan za'amal ladzina kafaru. Orang-orang yang kafir itu mengira, apa perkiraan mereka? Allai yub'atsu. Mereka tidak akan dibangkitkan kembali. Ini menunjukkan bahwa mengingkari adanya hari kebangkitan adalah bentuk kekafiran. Lihat syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Pertama, barang siapa mengingkari atau sekedar meragukan datangnya hari kebangkitan, maka dia telah kafir terhadap Allah Ta'ala walau dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengerjakan sholat, menjalankan puasa, menunaikan zakat, berangkat haji,
mengerjakan amal ketaatan lainnya. 2. Orang. Ada orang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat 5 waktu, puasa, zakat, haji, mengerjakan amal ketaatan tapi tidak percaya hari kiamat. Adakah orang seperti ini? Saya yakin nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Terlalu baik dia hanya untuk mengingkari adanya hari kebangkitan. Syahadat Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Mengerjakan amal ketaatan tapi tidak percaya hari kiamat. Saya kira kalau pada kehidupan nyata kita sekarang ini kayaknya mungkin nggak ada. Karena terlalu baik itu semua untuk sekedar hanya mengingkari hari kiamat. Tapi naik haji oke. Untuk menyalurkan kekayaan supaya dipanggil Pak Haji. Puasa ya puasa. Kenapa? Ya orang-orang juga semua puasa. Jadi daripada kita juga nggak puasa. Sholat ya sholat, tapi bolong-bolong. Ini paket-paketnya orang yang tidak meyakini adanya hari kiamat. Itu biasanya sepaketan. Ya tanda. Kayaknya kalau dia syahadatain, sholat, puasa, zakat, haji, beramal dengan amal ketaatan, terus kok nggak percaya hari kiamat? Kayaknya terlalu baik orang itu. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, puasa Ramadan sekedar karena orang lain puasa, haji sekedar ya kan namanya juga orang mampu, ya, supaya nanti kita juga dapat ya gelar-gelar haji lah gitu. Nanti kan kalau ke Arab Saudi itu juga ada unsur-unsur jalan-jalannya, bisa lihat-lihat peternakan unta, lihat-lihat gunung, lihat-lihat gua Sur gitu, gua Hiro, bisa main-main ke Hudaybiyah, bisa jalan-jalan ke Taif. Kalau itu biasanya ya ada sebagian orang yang mengingkari adanya hari kiamat. Tapi seandainya ada orang yang mengerjakan seluruh amal ketaatan kecuali meyakini adanya hari kebangkitan, maka dia tetap kafir. Amalannya tidak akan diterima. Kenapa? Ada yang bisa beri alasan? Kenapa? Kenapa amalnya seluruhnya nggak diterima? Meyakini hari akhir. Karena meyakini adanya hari kiamat atau hari kebangkitan adalah bagian dari rukun iman yang merupakan pokok iman. Bukan cuma sekedar pelengkap iman. Dan kita pernah bahas waktu kita bahas tentang iman, siapa yang kehilangan pokok iman satu saja, maka dia kafir. Adapun yang kehilangan pelengkap iman, maka dia muslim, mukmin, cuman kekurangan kesempurnaan iman dan bisa jadi orang fasik. Kedua, orang yang mendustakan kebenaran hari kebangkitan, maka dia telah kafir karena mendustakan salah satu rukun iman itu, dan itu sama saja dengan mendustakan Allah, Rasulullah SAW, dan Al-Quran yang telah mengabarkannya. Yang bilang ada hari kebangkitan Allah. Yang mengabarkan kepada kita adanya hari kebangkitan adalah Rasulullah. Tertera dalam Al-Quran yang mengabarkan juga. Sehingga kalau ada orang mendustakan hari kebangkitan, itu sama dengan mendustakan Allah, Rasulnya, dan Al-Quran, dan itu merupakan kekafiran. 3. Penulis membawakan dalil tentang kafirnya orang yang meragukan datangnya hari kebangkitan, yaitu Quran surat At-Taghabun di atas. Yaitu za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Ini adalah dalil datangnya hari kebangkitan. Ada ayat-ayat lain yang menjelaskan hal serupa, seperti Quran surat An-Nazi'at ayat 11-12, Quran surat Yasin ayat 78, Quran surat Al-Mu'minun ayat 35-36. Terakhir, 4. Allah bahkan menyuruh Nabi SAW bersumpah dengan hari kebangkitan di hadapan orang kafir dalam 3 buah ayat, yakni surat At-Taghabun ayat 7, surat Yunus ayat 53, dan surat Saba ayat 3-4. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa kita bahas, dan insyaallah pada malam besok kita akan masuk dalam bab-bab terakhir dari buku ini. Wallahu a'lam bishawab.
Kalau sudah selesai ini apakah pembahasannya bakal diulang? Jawabannya tidak. Karena insya Allah ini mudah untuk dipahami. Teman-teman cukup mengulang sendiri-sendiri dan insya Allah bisa. Beda halnya dengan usul fikih. Dalam ilmu psikologi ada metode jika jari manis panjang sama dengan jari kelingking, maka kepribadiannya begini dan begitu. Apakah ini syirik? Jawabannya tidak. Tetapi ilmu dunia itu perlu diuji. Dalam ilmu yang perlu ujian biasanya ada yang namanya jurnal. Dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu engineering ada namanya jurnal. Di mana jurnal-jurnal internasional yang bagus-bagus ketika mempublishnya menunjukkan bahwa ilmu ini memang terverified, dia sesuatu yang diakui, bisa diterima kebenaran ilmunya. Lanjut. Adapun cuma sekedar ada yang namanya pembacaan dengan garis tangan, ada yang menggunakan diukur lengkung-lengkung tangannya, kemudian langsung disebutkan ini adalah kepribadiannya begini dan begitu, tapi tidak ada jurnalnya, maka ini masih belum bisa dikatakan ilmu yang terverified, walaupun juga kita tidak bilang itu syirik. Kenapa Rasulullah SAW sholawat ke diri sendiri dalam sholat? Tidak ada yang keluar dari Nabi SAW melainkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu tidak pernah ngomong kecuali dari yang merupakan wahyu. Tidak pernah dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Yang beliau omongin itu adalah wahyu dari Allah. Apakah tertolak 40 hari sholatnya orang yang percaya ustadz yang mirip-mirip peramal? Nah gitu dong, digedein gitu. Susah kali melihat komputer nih. Nah setelah digedein gini jadi enak. Apakah tertolak 40 hari sholatnya orang yang mempercayai ustadz yang mirip peramal? Contohnya ustadz yang meramalkan tanggal sekian akan terjadi gini dan gitu. Tidak sama sih hukum ustadz yang suka meramal dengan dukun alias peramal betulan. Dukun atau peramal betulan itu betul-betul gak punya dasar sedikit pun kecuali khurafat. Sedangkan ustadz-ustadz yang sering menamakan diri mereka ustadz akhir zaman, dai akhir zaman, dakwah akhir zaman, melakukan ramalan-ramalan menggunakan hadis-hadis yang bercampur antara hadis sahih, hadis palsu, hadis lemah dengan prasangkaan pribadi mereka sendiri. Nah, saya katakan ada prasangkaan pribadi mereka sendiri karena demikian kenyataannya ada banyak yang menjadi produk hukum yang keluar dari lisan-lisan mereka, tetapi semuanya adalah sekedar cocokologi. Ada cocokologi. Dan di Indonesia ini jago-jagonya ramalan dari akhir zaman itu ada 3 orang saja. Sisanya semuanya ya ngikut-ngikut. Dan saya kira yang 3 ini pun semua ngikut-ngikut. Karena memang di luar negeri juga ada yang semisal mereka. Terus turun. Soal jurusan kuliah yang terlarang, diantaranya adalah jurusan filsafat. Ilmu filsafat ini bisa menyesatkan seseorang. Karena membuat agama itu jadi relatif. Sesuai dengan logika mereka. Ada orang dulu belajar filsafat. Terus keluar dari lisan-lisannya itu hal-hal yang baunya itu nisbi. Hatta masalah agama dijadikannya masalah nisbi. Kebetulan dia ngomong dekat Umar bin Khattab, maka dipukul oleh Umar bin Khattab di bagian kepala dan tengkuknya.
Dengan izin Allah, dia bangkit dalam keadaan lupa ilmu-ilmu filsafatnya. Setelah dipukul oleh Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab memukul kepala orang ini? Karena ada racun di kepalanya berupa filsafat. Apakah ahli Badar termasuk golongan kaum muslimin yang pertama? Allah a'lam. Yang jelas ahli Badar, para sahabat yang ikut perang Badar dipastikan masuk surga. Apabila melakukan salat witir langsung 3 rakaat, tidak 2 1 tapi langsung 3. Apakah rakaat keduanya harus melakukan tasyahud awal? Jawabannya tidak. Ada di antara para ulama yang lebih mengatakan yang terbaik adalah salat witir 3 rakaat itu tidak seperti salat maghrib. Meskipun sebagian ulama yang lain ada yang bolehkan. Bila sebelum dapat dan paham ilmu kita pernah bersedia di ruqyah, apakah tertutup sudah kesempatan jadi golongan pertama? Jawabannya iya. Karena sudah pernah minta di ruqyah. Sedangkan syarat masuk surga tanpa hisab salah satunya adalah tidak pernah minta di ruqyah. Melainkan ruqyah diri sendiri. Bawah. Astrologi ilmu perbintangan yang bintangnya bintang filsafat. Seperti kayak Kanker, ya, Aries, Sagittarius dan lain-lain. Kanker kan? Cancer atau kanker? Ya kan? Antum ingat Sensei ya? Sensei zaman kecil kita dulu. Itu kan Satria emas, ya. Cancer, Gemini dan lain-lain. Itu adalah dari filsafat Yunani. Dan yang seperti ini ada unsur syiriknya. Dah. Facebook. Teman-teman kalau lagi kajian tiba-tiba putus, maka jangan panik dulu, apalagi langsung close. Hore, putus. Langsung putus. Alhamdulillah putus, langsung close. Ya maklum jaringan kadang-kadang dia mandak sebentar terus balik lagi. Jadi bersabar dulu. Apakah yang mendapatkan azab kubur itu jasadnya atau ruhnya? Jawabannya dua-duanya. Lanjut. Kapan-kapan bahas kitab Al-Qawaidul Arba'. Di Balikpapan udah berapa kali ya? Ya kan? Di BDI dulu tamat, kemudian di Asalam Wika tamat. Jadi teman-teman yang belum pernah mendengar Al-Qawaidul Arba', silakan coba cari di Facebooknya Muflis Safitra ini dengan ketik Muflis Safitra Al-Qawaidul Arba'. Insya Allah itu mendapatkan pembahasannya sampai tamat. Bagaimana hukumnya orang menggampang-gampangkan agama? Menggampang-gampangkan banyak ya. Tapi rata-rata itu menggampang-gampangkan itu maksudnya gini. Udahlah agama ini kan mudah. Nggak usah terlalu dipersulit. Sehingga akhirnya apa? Sholatnya di rumah aja. Sholatnya pakai baju kaos aja. Sholatnya yang wajib-wajib aja. Tonton TV boleh-boleh aja. Menyaksikan acara-acara yang ada perempuan-perempuannya oke-oke aja gitu kan. Itu namanya menggampang-gampangkan, biasanya identik seperti itu. Maka orang seperti ini rata-rata adalah orang-orang yang sering melakukan kemaksiatan dan kefasikan. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.